Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulanur Azizah. Saya dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang uji T independen. Independent sample test merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan min antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan, dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda yang independen. Kasus yang diuji bersifat acak. Contoh kasus: suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama, untuk memperkirakan interval rata-rata. Yang kedua, untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel. Yang ketiga, untuk mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis. Yang terakhir, untuk menguji layak tidaknya sebuah pernyataan dapat dipercaya atau tidak. Lalu di sini ada syarat uji T independen. Syaratnya yang pertama yaitu data harus berasal dari grup sampel yang berbeda. Dan juga tipe data numerik, skala data interval atau rasio, dan data berdistribusi normal dengan varian antar kelompok yang sama atau homogen. Next, contoh soal. Yang pertama adalah tentukan sampel homogen pada data di samping. Yang kedua adalah bagaimana cara menentukan uji sampel T independen. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji T sampel independen atau bisa juga disebut dengan sampel tidak berpasangan dengan varian tidak homogen. Di sini saya menggunakan data lama menunggu kerja dalam satuan bulan, yaitu ada data SMU tertera 22 responden dan SMK 18 responden. Jadi subjek pertama lulusan SMU ini yaitu 6 bulan, subjek keduanya yaitu 3 bulan, sedangkan SMK subjek pertama 2 bulan langsung kerja dan subjek keduanya 1 bulan langsung kerja. Nah, di sini uji T sampel independen ini digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidak perbedaan lama menunggu kerja dalam lulusan SMU dan SMK. Dan hipotesisnya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata lama menunggu kerja antara lulusan SMU dan SMK, dan perbandingannya ada perbedaan rata-rata lama menunggu kerja antara lulusan SMU dan SMK. Dan kriteria penolakan H0 yaitu seperti ini, di sini sudah tertera. Jadi sebelum kita melakukan uji T sampel independen, kita harus menguji varian dari dua kelompok homogen atau tidaknya. Langsung saja kita uji homogenitas dua variabel sampel. Nah, di sini apakah variannya itu sama atau tidak? Kita ke hipotesis dulu, yaitu kedua sampel memiliki varian sama atau homogen. Perbandingannya adalah kedua sampel memiliki varian tidak sama atau homogen, yaitu H0, varian 1 dengan varian 2, lawannya HA, varian 1 tidak sama dengan varian 2. Kriteria penolakan H0, tolak H0 apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Langsung aja kita ke langkah-langkahnya, yaitu kita klik data, lalu klik data analisis. Jika kalian belum muncul seperti ini, kalian bisa klik toolbar. Kita pilih uji F. Oke. Lalu kita isi variabel 1
yaitu SMU C3 sampai C25. Yang kedua varian 2 D3 sampai D21. Kita klik label, lalu output range. Misal kita tempatkan di sini. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini, yaitu uji F rata-rata SMU adalah 2.909 dan SMK-nya adalah 1.777 dan variannya adalah 2.277 dan SMK 0.6535. Dan di sini sudah kelihatan ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Dan observasinya, yaitu banyak data yang diamati, yang di SMU ada 22 dan SMK ada 18. Dan derajat kebebasannya 21 kurangi 1, 21, 18 kurangi 1, 17. Dan F ini dimaksud adalah F hitung. Ada 3.483 dan di sini di bawahnya ada P1 pihak dan di bawahnya ada F critical satu pihak atau bisa disebut dengan F tabel. Saya blok kelihatan. Jadi kriteria penolakan H0, tolak H0 apabila F hitung lebih besar dari F tabel. F hitung yaitu ini, yaitu 3.483, sedangkan F tabelnya yaitu ini 2.218. Oke, maaf, ini saya kasih ini biar bisa terlihat. Jadi ini lebih besar. Jadi kelihatan ya. 2.218 lebih 3.483 lebih besar dari 2.218. Jadi H0-nya telak. Kesimpulannya yaitu kedua sampel memiliki varian tidak sama atau tidak homogen. Jadi kesimpulan dari uji homogenitas dua varian sampel yaitu memiliki varian tidak sama atau tidak homogen. Lalu saya akan menjelaskan tentang uji sampel T independen. Di sini telah dituliskan hipotesis H0 tidak ada perbedaan rata-rata lama menunggu kerja antara lulusan SMU dan SMK. Dan HA-nya ada perbedaan rata-rata lama menunggu kerja antara lulusan SMU dan SMK. Untuk mencapai data yang kita inginkan, kita harus berada di tools data, lalu kita klik data analisis, kita pilih t-test 2 dan yang ini. Lalu untuk variabel range satunya kita ambil data melalui SMU, lalu kita tarik ke bawah hingga datanya hingga nomor 22. Lalu
Untuk variabel range 2-nya, kita klik SMK, kita tarik ke bawah. Dan karena rata-ratanya sama, kita gunakan 0. Klik labels, dan untuk outputnya saya menginginkan ada di sini. Dan di sini langsung muncul data yang kita inginkan. Rata-rata lulusan SMU dan juga rata-rata SMK. SMU 2,9 dan SMK 1,7. Untuk variance-nya, SMU 2,27, SMK 0,6. Observasinya dari datanya, SMU kita mengambil 22 data dan SMK 18 data. Hipotesisnya tadi 0, dan ini T-stat adalah jumlah hasilnya tadi 3,025. Lalu kritikalnya 2,034. Dari data ini ditunjukkan 3,025 lebih besar dari 2,034. Jadi begini jawabannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini ada soal, jika dosen statistik ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara TBI kelas 6E dan 6F, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak mahasiswa pada masing-masing kelas dengan jumlah mahasiswa 15 orang dan nilai kelas 6E dan nilai kelas 6F yang berbeda-beda. Ujilah apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara TBI 6E dan 6F dengan taraf signifikan 15%. Maka akan ada pembahasan pada yang diterangkan oleh Meliana Dwi. Terima kasih. Baik, nama saya Meliana Dwi. Seperti yang dijelaskan oleh presenter sebelumnya, soal yang terakhir akan dikerjakan menggunakan SPSS. Di sini adalah data dari ke-15 mahasiswa, yaitu mahasiswa kelas 6E dan kelas 6F. Mari kita pindah ke SPSS-nya. Di sini diisi kelas, kemudian bawahnya diisi nilai statistik. Kemudian untuk desimalnya kita rubah menjadi 0 dua-duanya. Untuk pengukuran measure-nya, kelas menggunakan nominal dan statistik menggunakan skala.
Karena di sini ada 2 kelas, jadi value-nya untuk kelas yang pertama diisi TBI 6E tambahkan. Yang kedua yaitu TBI 6F. Klik tambahkan. Kemudian klik OK. Sekarang pindah ke data view. Di sini sudah ada 2 data, 2 nama yaitu kelas dan nilai statistik. Kelasnya cukup diisi dengan value-nya saja yaitu 1 sebanyak 15 mahasiswa dan value yang kedua yaitu 2 sebanyak 15 mahasiswa juga. Kemudian masukkan nilai di sini. Nilai untuk value 1 yaitu kelas 6E dan nilai dari value 2 untuk kelas 6F. Data akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang untuk menganalisisnya, klik Analyze, kemudian pilih Compare Means yang Independent Sample T-Test. Untuk tes variabelnya diisi nilai statistik, dan untuk grouping variabel diisi kelas. Option untuk confidence-nya yaitu keterpercayaannya sebesar 95%. Kalau signifikansinya yaitu pada soal sebelumnya sebesar 5%. Jadi kepercayaannya yaitu 95%. Jadi tidak perlu dirubah lagi. Klik continue. Kemudian define grupnya diisi value yang pertama dan yang kedua. Klik continue. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari perhitungan SPSS untuk menghitung perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara TBI 6E dan 6F. Lalu data akan dipindah di sini. Kemudian di sini bisa dilihat untuk kelas TBI 6E yaitu sebanyak 15 mahasiswa dengan mean 72,67 dan deviasinya segini, error min-nya juga 2,904. Untuk TBI 6F dengan jumlah 15 mahasiswa dan mean sebesar 64,67. Kemudian di sini ada T. T-nya yaitu 1,411. DF-nya yaitu 28 dan signifikansinya, signifikansi detail yaitu titik 169. Titik ini yaitu berarti depannya ada 0. Jadi 0,169. Lalu kesimpulannya yaitu taraf signifikansi 0,05 karena dua pihak details sehingga dibagi menjadi 2. 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Signifikansi hasil ujian P yaitu sebesar 0,169. Signifikansi hasil ujian lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,169 lebih besar dari 0,025. Maka H0-nya bisa diterima. Tetapi jika signifikansi hasil ujian lebih kecil dari taraf signifikansi, maka H0 akan ditolak. Jika H0 diterima, maka artinya tidak ada perbedaan antara ujian statistik TBI 6E dan TBI 6F.